Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Widayanti dengan NIM 240600037 akan menjelaskan bab 6 pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, penyebab, konsekuensi, dan kontroversi. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama. 6.1 Isu pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya jumlah orang dalam suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi pendapatan per kapita, karena peningkatan jumlah penduduk dapat menurunkan rata-rata pendapatan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar juga dapat membebani akses pendidikan dan kesehatan sehingga kualitas layanan menjadi menurun. Pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan jumlah tenaga kerja, namun tanpa lapangan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan fasilitas agar kualitas hidup tetap baik. Selanjutnya, kita masuk ke materi 6.2 pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. A. Sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Pada masa pra-industri, pertumbuhan itu lambat karena banyak kematian disebabkan oleh penyakit dan teknologi yang terbatas. Nah, setelah revolusi industri, pertumbuhan itu semakin cepat karena kesehatan membaik dan produksi pangan juga meningkat. Selanjutnya, era modern ditandai dengan ledakan penduduk terutama di negara berkembang. B. Struktur penduduk dunia. 1. Wilayah geografis. Pertumbuhan penduduk lebih tinggi di negara berkembang, sedangkan negara maju cenderung rendah. Hal ini menyebabkan tekanan pembangunan lebih besar di negara berkembang. 2. Tren fertilitas dan mortalitas, yaitu angka kematian menjadi menurun, tetapi kelahiran masih tinggi di negara berkembang. Kondisi ini mendorong pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. 3. Struktur usia dan beban ketergantungan, yaitu dominasi usia muda menyebabkan rasio ketergantungan tinggi. Hal ini membebani ekonomi dan pembangunan. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan penduduk dunia makin cepat karena kemajuan teknologi, tapi struktur penduduk terutama di negara berkembang membuat tantangan pembangunan menjadi lebih besar. Selanjutnya, C. Momentum penduduk. Momentum penduduk adalah kondisi di mana jumlah penduduk tetap terus bertambah dalam jangka waktu tertentu, meskipun tingkat fertilitas atau kelahiran telah menurun, karena struktur penduduk masih didominasi oleh usia muda yang akan memasuki masa reproduksi. Jadi, penyebab utama momentum. Pertama, jumlah usia muda sangat besar. Kedua, banyaknya masuk usia produktif. 3. Walaupun tiap keluarga punya anak lebih sedikit, total kelahiran tetap tinggi. Sehingga dampak jangka panjangnya yaitu pertumbuhan penduduk tidak bisa langsung dihentikan. Maka akan terus berlangsung selama puluhan tahun. Jadi menimbulkan tekanan pada ekonomi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Implikasi dan kebijakan. Kebijakan pengendalian penduduk seperti program keluarga berencana perlu dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang, karena dampaknya terhadap penurunan jumlah penduduk baru akan terlihat setelah beberapa waktu. Jadi walaupun angka kelahiran itu turun, jumlah penduduk itu tetap bisa meningkat karena banyaknya usia muda. Itulah yang disebut dengan momentum penduduk. Selanjutnya 6.3 transisi demografi.
Transisi demografi adalah perubahan pola kelahiran dan kematian suatu negara dari waktu ke waktu. Tahap-tahapnya yaitu tahap 1 atau tinggi, banyaknya bayi lahir tapi banyak juga yang meninggal. Akibatnya jumlah penduduk bertambah sedikit. Tahap 2 mulai berkembang, seperti kematian mulai menurun karena kesehatan membaik. Kelahiran masih tinggi, akibatnya penduduk meningkat sangat cepat. Tahap ketiga itu transisi lanjut. Kelahiran mulai menurun sehingga pertumbuhan mulai melambat. Keempat, tahap stabil. Kelahiran dan kematian rendah sehingga pertumbuhan stabil. Kurva puncak pertumbuhan terjadi pada tahap 2 dan 3 yang banyak dialami oleh negara berkembang. Semakin maju suatu negara, biasanya angka kelahiran dan kematian semakin rendah. Semakin pertumbuhan penduduk sehingga pertumbuhan penduduk jadi lebih stabil. Selanjutnya 6.4 penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang. Model Malthus dan rumah tangga. Menurut Malthus, jumlah penduduk bertambah sangat cepat, sedangkan persediaan makanan bertambah lebih lambat. Jadi penjelasan sederhananya itu penduduk itu naik cepat sekali, sedangkan makanan itu naik secara pelan-pelan. Akibatnya jumlah orang lebih banyak daripada makanan yang tersedia. Nah, apa sih itu perangkap populasi Malthus? Ini adalah kondisi di mana penduduk terus bertambah, sumber daya seperti makanan, pekerjaan terbatas, sehingga masyarakat jadi sulit keluar dari kemiskinan. Dan dampaknya seperti kekurangan pangan, kemiskinan meningkat, serta kualitas hidup yang rendah. Jadi, kalau pertumbuhan penduduk itu lebih cepat daripada ketersediaan sumber daya, maka masyarakat bisa terjebak dalam kemiskinan. Itu yang disebut dengan perangkat populasi Malthus. Selanjutnya B. Kritik utama terhadap Malthus. Teori Malthus dianggap terlalu pesimis dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sekarang. Kritik utama terhadap Malthus adalah bahwa ia tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dan inovasi yang mampu meningkatkan produksi pangan secara signifikan seperti revolusi hijau. Selain itu, faktor sosial seperti pendidikan, urbanisasi, dan kebijakan keluarga berencana terbukti mampu menurunkan tingkat fertilitas, sehingga teori Malthus dianggap terlalu pesimis dan tidak sepenuhnya relevan di era modern seperti sekarang ini. C. Teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan memiliki anak merupakan hasil pertimbangan rasional rumah tangga yang membandingkan biaya dan manfaat dari memiliki anak. Di negara berkembang, anak sering dianggap sebagai aset ekonomi karena dapat membantu pekerjaan keluarga dan menjadi jaminan di hari tua. Sedangkan di negara maju, anak lebih dipandang sebagai tanggungan biaya sehingga jumlahnya cenderung lebih sedikit. D. Permintaan akan anak di negara berkembang. Permintaan terhadap anak di negara berkembang cenderung tinggi karena kombinasi faktor ekonomi, anak sebagai tenaga kerja, sosial atau status keluarga, dan kelembagaan tidak adanya jaminan sosial formal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap kontrasepsi membuat keluarga sulit mengendalikan jumlah anak sehingga tingkat fertilitas tetap tinggi.
Implikasi terhadap pembangunan dan fertilitas. Tingginya fertilitas menyebabkan peningkatan beban konsumsi rumah tangga dan negara, sehingga mengurangi kemampuan untuk menabung dan berinvestasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, penurunan fertilitas menjadi kunci penting dalam pembangunan ekonomi yang dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, khususnya perempuan, serta perbaikan layanan kesehatan dan kebijakan, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi dengan kolaborasi yang diharapkan masalah pendudukan dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Banyaknya jumlah anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tapi jika terlalu tinggi bisa menghambat pembangunan. Jadi perlu dikendalikan dengan kebijakan yang lebih tepat. Selanjutnya, 6.5 Konsekuensi fertilitas yang tinggi. Beberapa perbedaan pandangan. Ternyata tidak semua ahli menganggap fertilitas tinggi sebagai masalah utama. Ada beberapa pandangan yang berbeda. Bukan masalah yang sesungguhnya. Isu lainnya. Keterbelakangan atau kemiskinan dianggap sebagai akar masalah sehingga pertumbuhan penduduk hanya merupakan konsekuensi dari kondisi tersebut. Sumber daya dan lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh pola konsumsi dan eksploitasi berlebihan, bukan semata jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu distribusi penduduk. Ketimpangan persebaran penduduk juga menyebabkan kepadatan di wilayah tertentu, bukan karena jumlah total penduduk. 2. Isu palsu yang sengaja direkayasa. Yaitu ada yang berpendapat masalah penduduk ini sengaja dilebihkan. Tujuannya bisa terkait kepentingan politik atau ekonomi tertentu. 3. Fenomena yang diinginkan. Itu banyak penduduk sama dengan tenaga kerja yang melimpah, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Jadi kesimpulannya tidak semua orang setuju bahwa fertilitas tinggi adalah masalah. Ada yang melihatnya sebagai akibat kemiskinan dan ada juga yang menganggapnya sebagai peluang, tergantung bagaimana suatu negara mengelolanya. Selanjutnya B. Pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. 1. Argumentasi garis keras. Penduduk dan krisis global. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan krisis global, seperti kelangkaan pangan dan energi. 2. Argumentasi teoritis ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi menghambat akumulasi modal dan menurunkan produktivitas. 3. Argumentasi empiris lainnya. Ada 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar sumber daya digunakan untuk konsumsi, bukan untuk investasi produktif yang dapat meningkatkan output. 2. Kemiskinan dan ketimpangan, yaitu jumlah penduduk yang besar dapat meningkatkan tekanan pada distribusi pendapatan, sehingga dapat memperbesar risiko kemiskinan dan memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Yang ketiga, pendidikan, yaitu sistem pendidikan menjadi terbebani karena meningkatnya jumlah siswa sehingga kualitas pendidikan menurun dan akses terhadap pendidikan menjadi tidak merata. 4. Kesehatan, yaitu layanan kesehatan mengalami tekanan akibat tingginya jumlah penduduk yang dapat menyebabkan keterbatasan fasilitas tenaga medis dan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. 5. Pangan. Pertumbuhan penduduk, peningkatan permintaan pangan secara signifikan yang sering kali tidak diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga berpotensi menimbulkan
krisis pangan. 6 yaitu lingkungan hidup, di mana tekanan penduduk menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan lingkungan. Selanjutnya, yang ketujuh, migrasi internasional, yaitu keterbatasan lapangan kerja dan sumber daya yang mendorong perpindahan penduduk ke negara lain yang dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baik di negara asal maupun tujuan. Selanjutnya, C. Tujuan dan sasaran, mencapai konsensus. Isu yang kompleks, perdebatan menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan penduduk tidak bisa dilihat dari satu pandang saja, karena dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan yang seimbang diperlukan keseimbangan antara pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengendalian penduduk. Dilakukan melalui program keluarga berencana dan edukasi untuk menekan laju pertumbuhan. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan agar penduduk lebih produktif. Tujuan akhir yaitu mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan keseimbangan antara penduduk dan sumber daya. Nah, 6.6 beberapa pendekatan kebijakan. Apa yang dapat dilakukan negara berkembang? Negara berkembang perlu menerapkan program keluarga berencana secara efektif untuk mengendalikan tingkat kelahiran, serta meningkatkan pendidikan terutama bagi perempuan agar kesadaran terhadap pentingnya keluarga kecil meningkat. Selain itu, penyediaan layanan kesehatan dan penciptaan lapangan kerja juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. B. Apa yang dapat dilakukan negara maju? Negara maju memiliki peran penting dalam membantu negara berkembang melalui transfer teknologi, investasi, dan bantuan finansial yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Selain itu, negara maju juga dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan sosial. C. Bagaimana negara maju dapat membantu negara berkembang dengan program kependudukan negara berkembang? Negara maju dapat mendukung program kependudukan di negara berkembang melalui kerjasama internasional, bantuan teknis, dan pendanaan program keluarga berencana. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi dengan kolaborasi baik. Diharapkan masalah kependudukan dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu pertumbuhan penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat menjadi peluang maupun tantangan tergantung pada bagaimana negara mengelolanya. Tingginya fertilitas di negara berkembang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya, sementara dampaknya terhadap pembangunan masih menjadi perdebatan. Meskipun berpotensi menimbulkan tekanan pada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.